Persoalan gereja Pantekosta di Indonesia Ngadirejo telah menjadi rahasia umum dan juga menjadi perbincangan di grup-grup WhatsApp lingkungan gereja Pantekosta di Indonesia. Mitra Indonesia Channel menemui anak dari John Lau, Pendeta Anton Susilo dan istrinya, Ibu Septianti. Saya mau sedikit jelaskan tentang masalah Ngadirejo. Selalu dikatakan isu bahwa saya berdua adik dan kakak itu tidak rukun, sehingga membuat ada beberapa jemaat yang notabene pemberontak lapor kepada MB untuk menghandle, tapi itu pun tidak bisa dilakukan atau tidak selesai karena mereka akhirnya menyerah. Terus sebelum MW ini turun, MD sudah jemput bola. Mereka datang ke Temanggung, mereka bertemu dengan jemaat pemberontak ini di rumah makan Ani. Tapi kami tidak ada di situ. Yang perlu kita tahu sebelumnya bahwa Ibu Gembala itu tidak pernah kirim surat sedikit pun kepada MD untuk menghandle masalah yang ada di Ngadirejo. Perlu kita tahu bahwa GPD itu adalah otonom. Otonom dalam artian bagaimana? Gembala ada di situ, kemudian baru ada jemaat. Bukan ada jemaat, baru ada ditetapkan gembala. Tidak seperti itu. GPDI itu otonom. Jadi di situ ada gembala, ada jemaat, kemudian gembala mau hidup di situ, mau mati, mau bisa makan, tidak makan, terserah kepada gembala itu. Dan organisasi tidak pernah sedikit pun membantu kami sekeluarga. Seperti kita tahu bahwa gereja Pantekosta Ngadirejo itu bukan gereja yang baru saja ada, sudah berpuluh-puluh tahun ada di Ngadirejo. Memang ada 3 orang yang pernah ada di Ngadirejo seperti Pak Utapea, Pak Siregar, ada satu lagi yang lain. Tetapi mereka itu sebenarnya adalah pengerja yang diutus dari Temanggung untuk melayani pos PI. Jadi di Ngadirejo itu sebenarnya belum ada gembala. Kalau dikatakan, di Ngadirejo itu perintisnya bukan Om Joni, memang bukan. Kalau dikatakan perintis itu harus babat alas, buka pertama, memang bukan. Saya akui bukan. Tetapi dari 3 pendeta yang diutus, 3 pengerja ini, di situ baru ada 8 jiwa. Setelah itu, ayah saya, Pendeta John Lau itu ditetapkan sebagai gembala pertama. Kalau ada yang bilang, gembalanya sudah ada dari dulu, gerejanya sudah ada. Kalau gereja memang sudah ada, tapi gereja kecil, bukan gereja seperti sekarang ini. Setelah ayah saya ditetapkan sebagai gembala, kemudian saya lahir, ayah saya melayani di situ, sampai sekarang ini diteruskan oleh ibu saya dan harusnya kepada saya itu sekarang sekitar 350 jiwa, bukan kakak tapi jiwa, dari 8 sampai 350. Kalau mau dibilang itu bukan perintisan, ya monggo silahkan yang mau menilai, tapi perjuangan selama 55 tahun sampai 350 jiwa itu apa mau dianggap apa? Saya teruskan. Setelah ayah saya meninggal, diteruskan oleh ibu saya. Dan satu ketika ada accident, ibu saya itu jatuh waktu akan ibadah. Jadi beliau biasanya memang saya antar ke depan untuk buka gereja, saya yang buka, beliau sudah duduk di samping gereja untuk berdoa, itu sudah kebiasaan. Tapi waktu itu saya tidak mengantar, sedang ada tamu, saya menghandle tamu. Nah, ibu saya itu duduk tapi kelewat, jadi jatuh, pinggulnya patah. Nah, mulai dari itu ibu saya itu bed rest. Tetapi di semasa bed rest itu pemikiran ibu saya itu tidak pernah yang namanya jadi mundur, enggak. Pelayanan jalan terus. Kalau ibadah ibu saya dorong walaupun pakai kursi roda, beliau ada di ibadah itu. Terus itu 2018 akhir. Kami yang ada di situ, kami yang melayani ibu kami yang merawat ibu kami, mengatur pelayanan semuanya berjalan dengan baik. Kalau dibilang Pak Anton nggak pernah melayani, Pak Anton itu nggak ada kontribusinya, mungkin yang omong itu biasanya
cuma ada di Korea sana, tidak ada di Indonesia, jadi tidak tahu. Pak Anton itu cuma jadikan Ngadirejo itu ATM bank mana? Saya mau tanya. Karena apa? Karena selama pendampingan yang ada, jemaat itu, kolektor dan perpuluhan itu semua diambil oleh para pemberontak itu atas arahan PTG. Siapa PTG? PTG itu adalah orang utusan dari majelis daerah. Ini terstruktur, terencana, dan masif. Semua diambil. Kepada Mitra Indonesia Channel dan wartawan-wartawan, baik Pendeta Anton Susilo dan istrinya, Ibu Septi saling melengkapi dalam memberikan keterangan. Jadi waktu itu MW ya mau coba mendampingi di GPDI Ngadirejo, tapi tanpa ngomong ke mama. Jadi tidak ada izin dari gembala. Tiba-tiba datang karena permintaan dari yang namanya Paulus Edi Subroto. Dia bukan pengurus, bukan majelis. Yang pengurus itu Andre Waluyo dan Yohanes Sumadi. Dua orang ini pengurus, dan Yohan adiknya Pak Anton yang minta itu. Seperti yang diceritakan Pak Anton, MW mendampingi sebenarnya cuma mau 1 minggu karena kami dipanggil. Terus ya sudah Pak, saya kembalikan aja kalau begitu. Oh, nggak bisa begitu, karena ngambil di mimbar jemaat bingung kalau terus nanti tiba-tiba dikembalikan, tidak ada omongan apa-apa. Jadi selesaikan aja sudah sekalian 1 bulan, setelah itu dikembalikan, mengambil di mimbar, kembalikan di mimbar supaya jemaat paham gitu. Karena kan begitu diambil MW itu jemaat bingung, ada apa ini? Karena selama ini walaupun ada omongan ini adik kakak nggak akur, nggak pernah terjadi keributan. Pak Anton tidak pernah menjelekkan adiknya, seperti itu. Setelah itu dikembalikan. Setahun kemudian, itu tahun Agustus tahun 2020, itu COVID kan. Jadi sebelum MD masuk itu masa COVID, ibadah di-off-kan karena dari pemerintah dianjurkan untuk sementara ibadahnya online saja. Nah, kami sempat adakan ibadah online. Tapi karena di Ngadirejo itu zona hijau, tidak ada COVID waktu itu karena memang di desa kan, jemaat mendesak. Loh, kita kapan ibadah? Kami udah rindu ibadah. Yang ditelepon terus tuh saya, ditelepon di WA, dikejar-kejar. Akhirnya dia kumpulkan pengurus untuk membahas masalah ini. Tapi pas ada pertemuan itu, ada beberapa yang menolak dibuka ibadah. Nah, tapi jemaat kan mengejar terus ke saya. Terus akhirnya Pak Anton ngomong ke mama, terus mama bilang, ya sudah, daripada jemaat kemana-mana, kita buka aja ibadah itu. Nah, kita mulai buka ibadah itu mulai kelihatan di situ. Ada beberapa orang dia tidak mau ikut ibadah gitu loh Pak. Ternyata mereka kirim surat ke MD minta pendeta baru. Jadi gini, adiknya Pak Anton mengundurkan diri. Jadi Pak adiknya Pak Anton juga nggak ada di ibadah itu. Beberapa pemberontak kalau saya bilang itu juga mereka tidak mendukung ibadah itu. Terus akhirnya mereka kirim surat, kami baru tahu belakangan, mereka kirim surat ke MD minta pendeta baru karena Pak Martinus Yohan mengundurkan diri, dan kami menolak Pak Anton karena Pak Anton belum sekolah, karena Pak Anton begini ABCDE gitu. Harusnya MD kalau terima itu harusnya diuji dong, bener nggak? Gitu. Apa yang mereka sampaikan, Pak Anton sudah sekolah belum, harusnya diuji. Ini kan enggak. MD langsung disampaikan ke wilayah dulu. Terus wilayah panggil kami, panggil Yohan juga. Terus Yohan kan yang disiapkan adiknya memang Yohan. Terus Yohan ditanya gimana? Ya saya mau kembali lagi, tapi saya diangkat jadi wakil gembala. Pak Anton bilang, kasih saya waktu 1 minggu, saya berdoa dan sambil saya sampaikan ke mama. Kan nggak bisa kalau Pak Anton yang memutuskan kan, karena yang bisa mengangkat dan memberhentikan wakil gembala kan cuma gembala satu-satunya. MD pun nggak bisa, MP pun kan nggak bisa gitu. Nah, dia minta waktu 1 minggu, belum sampai 1 minggu, MD turun, jemput bola, ketemu di rumah makan Ani dengan pemberontak ini yang dia minta pendeta baru itu dengan MW dan beberapa MD itu ketemu di situ. Terus langsung kami dipanggil, disampaikan bahwa Pak Anton mengalah dulu supaya ini jemaat tenang. Terus ditanya juga, Pak Anton kalau Pak Yohan kami tarik lagi bagaimana? Nggak apa-apa, memang yang disiapkan tadinya kan Yohan. Saya sempat usul itu sama MD, Yohan ditarik tapi menyampaikannya nanti di depan mereka bahwa MD yang menarik, karena kan Yohan pamit door to door waktu itu gitu loh. Nah, terus akhirnya dikumpulkan Pak Anton, Yohan, terus ada pemberontak itu. Terus Yohan ditarik kembali itu ditolak. Pak Anton pun penata layanan kan yang pegang kami berdua.
Nah, waktu itu mengalah dulu Pak, 3 bulan aja. Setelah itu penata layanan kami kembalikan lagi. Tapi kan terus diperpanjang itu loh Pak. Sampai di situlah MD masuknya itu karena itu sebenarnya. Ada tanda tangan yang katanya 100 berapa orang gitu waktu itu. Tanda tangan pertama. Tanda tangan yang pertama itu yang minta pendeta baru. Nah, yang kami sesalkan itu harusnya MD itu kan mengayomi kami lah, gembala-gembala seperti yang ada di pemikiran kami. Tapi justru dari awal itu ternyata itu sudah ada rencana untuk mengambil pelayanan di situ. Dan semakin jelas, semakin ke belakang tuh semakin nampak sekali gitu. Pendeta Anton Susilo menambahkan soal pernyataan atas adanya keinginan Majelis Daerah GPDI Jawa Tengah mengambil penggembalaan GPDI Ngadirejo yang terstruktur, terencana, dan masif. Jadi begini, bisa saya jelaskan tadi terstruktur, terencana, dan masif. Kenapa begitu? Kalau dibilang ada dua kubu Pak Anton dengan Pak Yohan, itu sebenarnya tidak ada. Memang narasinya dibangun begitu supaya kelihatannya tidak rukun. Kan istri saya sampaikan bahwa sebenarnya kan memang adik saya itu saya persiapkan. Karena waktu itu saya fokusnya memang mau bekerja. Adik saya mau persiapkan, tapi rupanya dia melintir. Nggak kuat dengan keadaan seperti ini. Karena apa? Kami itu 5 tahun Pak, saya cuma suruh duduk di depan, kami berdua loh, lihat mereka seperti itu, berdoa pun tidak boleh, ngomong apapun nggak boleh, cuma kita datang, duduk, dengar, pergi, pulang. Sudah, cuma itu 5 tahun kami lakukan. Yang perlu kita ingat, pertama, pengurus yang meminta ke MD untuk MD turun, itu sebenarnya bukan pengurus, karena pengurusnya sudah ada yang dipecat, ada yang sudah habis masa berlakunya. Ya, ada 5 yang dipecat yang sekarang jadi pentolan-pentolan di Ngadirejo itu adalah orang-orang yang sudah dipecat oleh gembala waktu itu karena memang bikin rusuh. Setelah itu, yang perlu diingat lagi, Ibu Gembala tidak pernah meminta kepada MD untuk turun. Itu harus diingati karena apa? GPDI itu otonom. Saya balik lagi ke situ. Nah, kalau otonom kok tiba-tiba dari MD bisa masuk, kan lucu. Sebenarnya yang ada di situ itu pentolan otaknya itu cuma satu. Saya sebut inisialnya saja ya ES. Alasannya karena begini, beliau ini kan punya basic sekolah, tapi sekolahnya di GKJ. Di GKJ gembala itu diatur oleh majelis. Dia mau menerapkan jadi seperti GKJ, dan memang ternyata sekarang keadaannya seperti itu. Keadaannya jadi seperti itu, yang mengatur majelis. Ini gembala yang ada itu sekarang cuma pion saja, kesana kemari itu diatur oleh mereka. Saya teruskan, yang dipecat oleh gembala ini malah dipakai oleh PTG yang dikirim. Kalau saya kembali lagi ya ke PTG, dikirim oleh majelis daerah. Kan ada yang namanya PTG, pendamping tugas gembala. Kalau pendamping tugas gembala, menurut bapak-bapak ini kira-kira siapa yang harus didampingi siapa? Kan tentunya yang harus didampingi itu gembala, bukan jemaat. Dan kita harus tahu bahwa sentuhan majelis daerah itu cuma sampai di gembala, bukan kepada jemaat. Jadi sentuhannya majelis daerah itu cuma sampai di gembala, bukan ngurusi jemaat. Nah, kalau sekarang ada jemaat yang datang kepada MD minta, gembala saya ganti, aku rak seneng sama gembala ini. Kalau semua begitu, nah nanti coba kita akan lihat kalau ini diteruskan dan ini jadi seperti tradisi tren dari GPDI, kita akan lihat gembala-gembala nanti akan didemo, diminta supaya diganti. Ya, saya teruskan. Kenapa kok pentolan-pentolan yang sekarang dipakai ini kok begitu getol sekali, kok begitu punya niat fight untuk yang pertama pengen ngatur, yang kedua mungkin mereka punya sakit hati dulu dipecat sama ibu gembala. Karena mereka dipecat, mereka jadi pemberontakannya itu kuat. Kemudian PTG yang pertama, yang MS itu kan dipanggil pulang bukan pulang ke tempatnya, tapi panggil pulang ke yang bikin hidup. Nah, kita pernah dengar tentunya Ibu Gembala katakan bahwa Markus bisa dipanggil Tuhan, Markus bisa diambil Tuhan. Setelah 1 bulan dari itu, benar-benar Markus diambil Tuhan. Selesai. Ada satu lagi yang belum terselesaikan, belum digenapi. Ibu Gembala setelah itu ngomong begini, istri saya ngomong, tapi MD
sudah ambil yang pagi loh. Saya bilang pelayanan yang pagi tapi sudah diambil MD loh mah. Ya, Terus biasanya mama memang pendengarannya agak kurang. bisa Tapi langsung waktu jawab. saya ngomong begitu dia langsung jawab, MD tidak lebih berkuasa dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa ambil kembali. MD tidak lebih berkuasa dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa ambil kembali. Setelah itu Markus meninggal, kan digantikan oleh Yusak Bagus sebagai PTG di situ. Beliau adalah waktu itu biro penggembalaan. Tapi tidak beberapa lama ada lagi yang dipanggil Tuhan, istrinya Yusak Bagus ini dipanggil Tuhan. Karena apa kok ibu ini juga dipanggil Tuhan? Ya mungkin ada memang sudah waktunya juga bisa. Cuma beliau itu sering ngompori jemaat supaya terbakar, tidak suka dengan anak-anak gembala. Terus diteruskan yang terakhir ini Stephen Kilala. Masalah ini mulai muncul ketika ibu kami dipanggil Tuhan. Mama saya dipanggil Tuhan. Waktu itu memang ada wasiat dari ibu saya. Katakan, wong MD itu gawe susah. Aku nggak mau dilayani. Saya nggak mau. Kalau dipanggil Tuhan nggak mau dilayani MD. MD itu bikin susah saya. Tapi kami kan waktu itu karena apa ya, mama biar berbaring gitu tapi sehat gitu loh. Nah itu kan seperti mendadak mama meninggal itu. Nah kami kan juga biar bagaimanapun kan kami tetap harus ingat apa yang disampaikan mama. Nah waktu itu memang kami sampaikan ke wilayah, mama ngomong begini gitu, tidak mau dilayani MD, bagaimana Pak kalau yang melayani wilayah. Itu udah ada kesepakatan dengan adiknya, semua adiknya yang di Jakarta juga. Terus MW saya nanti kesalahan saya ngomong dulu ke MD. Saya dengar waktu itu sekretaris wilayah telepon ke Pak Heri, ketua MD, karena di loudspeaker saya dengar, Pak Heri ini permintaan dari Pak Anton dan keluarga. Itu mamahnya pesan tidak mau dilayani MD, minta dilayani MW bagaimana? Oh ya nggak apa-apa, malah beneran aku ora kesel. Gitu jawabannya. Nah waktu mamah meninggal, ketua MD tidak datang, sekretaris MD juga tidak datang, WA pun tidak. Jadi tidak ada ucapan bela sungkawa, itu tidak ada. Nah kalau dibilang karena yang melayani, ini padahal pendeta senior 55 tahun loh mamah melayani. Kalau dibilang ini karena MW yang melayani, jadi Pak Anton nggak bisa dilantik. Harusnya kalau memang MD mau melantik ya bisa aja, karena yang melayani itu kan cuma di firman Tuhan, puji-pujian itu semua dari wilayah. Kalau dia bilang yang melayani waktu mamah meninggal, kalau ada yang bilang seperti itu, yang melayani itu jemaatnya Pak Anton, enggak juga, yang melayani dari wilayah semua waktu itu. Ya, saya pernah mendengar begini. Ketika ibu saya meninggal, jemaat yang tidak pro Pak Anton nggak boleh masuk. Dikatakan begitu, saya agak miris mendengarnya. Kenapa orang kok dengan begitu ringannya berbohong? Berbohong itu seperti udah jadi kebiasaan. Ngomong yang harusnya ngomong A, dia akan ngomong B dengan tanpa rasa bersalah. Nah ketika ibu saya meninggal, memang ibu saya katakan tidak mau dilayani oleh MD. Itu saya sampaikan. Apa yang disampaikan Pak Heri itu sebenarnya menyakitkan keluarga. Omongan ketua MD harusnya itu bijaksana, dan saya dengar sendiri malah beneran. Tahu saudara, beneran kebetulan malah lebih baik, kami tidak capek. Omongan pendeta besar seperti itu, saya pikir sudahlah, nggak usah dipikir, sudah biarin aja. Saya teruskan. Ketika ibu saya meninggal, sudah saya sampaikan bahwa nanti ibadah penghiburan sore hari, hari Minggu sore hari, yang pagi dan sore digabung sore hari. Tetapi pagi hari ada orang MD datang dan tiba-tiba katakan kami mau bikin ibadah. Saya kata nggak bisa, nanti sore kita ibadah penghiburan. Akhirnya mereka nggak jadi ibadah, cuma berdoa saja selesai. Di situ saya tidak pernah yang namanya melarang. Masa orang mau melayat kok dilarang? Malah yang lebih mengherankan lagi, orang-orang yang tidak setuju kepada kami buka posko sendiri di sebelah rumah. Pakai kotak sumbangan. Kotak sumbangan juga ada di situ. Buka kotak sumbangan sendiri, juga membuka di situ, diberi makan di situ. Padahal sebelahnya gereja, tempat berdukanya di situ. Kalau ada orang datang, diarahkan
malah ke situ. Yang lebih parah lagi, kotak sumbangan itu tidak sampai ke keluarga. Kemana itu saya tidak tahu, dan saya tidak mau menuduh. Orang-orang pemberontak ini itu mereka buka jadi seperti mau bikin apa acara sendiri. Ya seperti ES, GT, SM, dan masih banyak lagi sih, 13 orang itulah. Mereka buka pos sendiri untuk keadaan berduka itu. Kan aneh, sebelah rumah nih Pak. Bukan kami melarang, nggak mungkin dong. Orang tujuannya baik mau melayat kok kami melarang. Saya datang keluar, saya salami itu semua orang-orang itu. Tapi mereka membatasi diri cuma sampai di teras aja. Mereka nggak mau masuk. Bahkan kalau ada jemaat yang mau melayat ya, tapi ikut ibadahnya pagi, mereka katakan nggak usah masuk, nggak usah masuk, di luar aja atau di samping. Bahkan kue itu yang saya pesan, itu kalau yang mau dikasih nggak boleh. Katanya udah nggak usah. Jadi nggak boleh terima gitu loh. Kalau dibilang kami melarang, nggak mungkin juga lah, di logika aja juga nggak mungkin. Tapi mereka tidak mau mendekat ke pedinya mama, sama sekali nggak mau. Jadi kalau yang namanya Pak ES itu, dia sempat tanya ke saya gimana, saya Rotinya udah, cukup. rotinya cukup, ini semua apa yang bisa saya bantu memang iya. Tapi saya bilang, oh sudah, komik sudah cukup semua. Saya bilang, sudah saya siapkan semua gitu. Oh iya, tapi mereka juga pesan untuk yang di sebelah. Nah, ada saudara saya dari Paraan yang melayat juga. Saudara saya loh, sepupu saya, itu diarahkan juga ke samping. Tapi karena dia masih family dengan saya, dia nggak mau, dia masuknya ke gereja. Tapi dia cerita, saya diarahkan loh untuk ke samping sana gitu, tapi nggak mau, dia tetap masuk. Itu banyak yang ngomong seperti itu. Jemaat yang katanya mengakui ini, oh, gembala kami tetap Ibu Esther Susilo, kami mengasihi Ibu Esther Susilo. Tapi waktu meninggal buktinya nggak ada yang mendekati. Bahkan jemaat yang nggak ngerti apa-apa, yang cuma datang ibadah nggak ngerti. Karena sebagian besar jemaat itu nggak ngerti loh permasalahannya seperti apa. Mereka cuma mau ibadah tapi terprovokasi begitu. Video dan keterangan dari Pendeta Anton Susilo dan Ibu Septi belum berakhir di sini. Masih ada kelanjutannya. Untuk menonton video part 2 dengan judul Siapa Rekayasa Hingga Terbelah Anak Gembala Majelis Daerah GPDI Jawa Tengah Putuskan Tidak Boleh Melayani, dan juga jangan lupa menonton video part 4 Masalah GPDI Ngadirejo.